Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Macin, yang mana channel yang akan membagikan tentang matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat 2 untuk materi kelas 4. Jadi, sebelum mempelajari pangkat 2, apa yang harus kita hafalkan, apa yang harus kita pahami? Jadi harus sudah memahami, sudah menghafalkan tentang perkalian 1 sampai 10. Itu wajib banget di materi ini. Kenapa? Karena pangkat 2 itu sangat-sangat berkaitan dengan perkalian. Apa itu pangkat 2? Pangkat 2, bilangan pangkat 2 adalah perkalian. Ingat, perkalian bilangan yang sama. Bentuk pangkat 2 disebut juga bentuk kuadrat. Kadang orang bilang contohnya 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Bentuknya seperti ini, A pangkat 2 atau A2A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Ini sebanyak 2 kali. Contoh, 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 9 kuadrat atau 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9. Jadi 9-nya 2 kali ya, ini 2 kali. Hasilnya 81. Selanjutnya 15 kuadrat, 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 225. Jadi ini adalah tabel tentang pangkat 2. Ada 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Ini sampai 10, lanjut 11. 11 kuadrat sama dengan 121, dan seterusnya sampai 40 kuadrat. Hasilnya adalah 1600. Ini bisa dicatat, bisa ditulis di catatan. Nanti sewaktu-waktu ketika ada soal-soal latihan bisa dilihat. Latihan. Tentukan hasil pangkat 2 dari bilangan-bilangan berikut. A 8 kuadrat. A 8 kuadrat sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. Selanjutnya 20 kuadrat. B berarti 20 dikali dengan 20. 0 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0, 0. Apapun bilangannya ketika dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Lanjutnya 0 dikali 2, hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Cuman nyimpannya kita harus melangkahi 1 angka. Jadi bukan di bawah 0 yang sebelah kanan, tetapi di bawah 0 yang sebelah kiri. Harus dilangkahin 1 angka. Jadi nyimpannya di sini ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita jumlahkan, 0-nya turun ya, ini 0-nya turun, 0 ditambah 0, 0, 4-nya turun. Hasilnya adalah 400. 20 kuadrat sama dengan 400. Bagian C, 53 kuadrat. 53 kuadrat berarti 53 dikali dengan 53. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 kali 3 sama dengan 15. Kita langsung tulis di sebelahnya 9. Kenapa? Karena setelah 5 di sini sudah tidak ada angka lagi. Kecuali kalau dia ada angka, maka kita menyimpan satuan di bawah, puluhan di atas. Tapi dalam soal ini 15 langsung ditulis karena sudah tidak ada angka sebelumnya
ya. Lanjut, 3 kali 5 sama dengan 15. Satuan di bawah 5, simpan 1 di atas, itu puluhannya. Selanjutnya 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 ditambah 1 berarti 26. Karena sebelum angka 5 ini sudah tidak ada angka, maka langsung ditulis 26. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita jumlahkan, ya. 9 turun, 5 ditambah 5, 10, 0 simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 6, 8, 2 turun. Hasilnya adalah 2809. Selanjutnya nomor 2, tuliskan semua bilangan kuadrat yang dimaksud berikut. A. Bilangan kuadrat yang terletak antara 100 dan 150, ya. Ada enggak ya bilangan kuadrat? Ingat ya, kalau bilangan kuadrat berarti itu adalah hasilnya, hasil dari pangkat 2. Hasil dari pangkat 2 yang berada di antara 100 sampai 150. Coba kita lihat. Yang mana hasilnya 100? Oh, ini 100. Batasnya antara 100 sampai 150. Berarti 100 tidak masuk ya. Yang masuk adalah ini 121, 144. Apakah 169 juga masuk? Tidak, karena 169 sudah lebih dari 150. Maka jawabannya cuma 2, yaitu 121 dan 144, ya. Lanjut bagian B, bilangan kuadrat yang terletak antara 200, ya. Ini sudah lebih lagi, 200 sampai 275. Kita ingat batasannya, ya. 200, cari yang dari 200. Oh, ini sudah lebih dari 200. 196 tidak masuk karena dia lebih kecil. Jadi antara 200, minimalnya 200 sampai 275. Ini masuk ya, 225 lebih dari 200 dan di bawah 275. 256 masuk. 289 tidak masuk karena sudah lebih besar dari 275. Jawabannya cuma 2, 225 dan 256. Lanjut, nomor 3 ya ini. Nomor 3, tentukan hasil operasi bilangan berikut. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat hasilnya berapa? Nah, bagian kedua, 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. 5 kuadrat, 5 kali 5 sama dengan 25. Dijumlahkan 36 tambah 25 sama dengan 61. Selanjutnya, 8 kuadrat dikali 4. 8 kali 8 sama dengan 64. Kemudian dikali dengan 4. 64 dikali 4 hasilnya 250. Bagian C, 500 dikurang 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Antara kurang dan kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kurung. Urutannya kurung, ku pangkal bajuku, kurung, pangkat, kali atau bagi. Kemudian yang paling rendah adalah jumlah atau kurang. Maka karena kurung adalah urutan paling atas, berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 15 dikali 15 sama dengan 225. 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Ini dijumlahkan dulu. Kemudian yang ini, yang sebelah kiri, yang lainnya mengikut, ditulis sama dengan yang di atas. Yang berubah yang di dalam kurung aja dulu. Kemudian diturunkan lagi 500 dan dikurang. Setelah dijumlahkan, ternyata 225 ditambah 81 hasilnya 306. Selanjutnya 500 dikurang 306 sama dengan 124. Soal selanjutnya, aku sebuah bilangan kuadrat
Maksudnya bilangan kuadrat adalah hasil dari suatu perpangkatan, pangkat 2 ya, antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Kita lihat dulu hasil pangkat 2 antara 40 dan 100. Jadi hasilnya dilihat, ini yang hasil ya. Yang lebih besar dari 40 dan di bawah 100 yang mana aja? Yang ini ya, ini 36 tidak masuk karena dia tidak lebih besar dari 40. Jadi yang masuk mulai dari 49, 64, 81 sampai 100 karena ada 100 pas. Sekarang jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan ya, mana puluhan mana satuan, Ibu review kembali. Jadi yang sebelah kiri ini kita lihatnya dari ini ya, dari kanan. Ini satuan, ini puluhan. Ya, yang 3 adalah puluhan dan 6 adalah satuan. Jika ini puluhan dan satuan dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Kita lihat ya, yang mana hasilnya 10. 4 tambah 9, 13. 6 tambah 4, 10. 8 tambah 1, 9. 1 tambah 0 tambah 0. 0 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi nggak masuk ya. Berarti yang masuk adalah 10. Karena jika puluhan dan satuannya dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Maka jawabannya angka tersebut adalah 8. Ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Next ke video selanjutnya kita akan membahas tentang akar pangkat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.